Mbok pinter dikit, investasi bodong berkedok agama. Ditulis oleh tim Lensa Opini. Pegiat media sosial Denny Siregar turut berkomentar soal ratusan orang yang jadi korban investasi bodong 212 Maret. Melalui cuitan di akun Twitter @DennySiregar7, Denny Siregar tampak menyertakan emoji tertawa. Denny Siregar juga menyentil orang-orang yang menyumbang untuk kapal selam. Yang kemarin, nyumbang kapal selam. Udah pada baca ini belum ya? Mbok ya yang pinter dikit napa prep? Tulis Denny Siregar pada Sabtu 1 Mei 2021, pukul 4:09 subuh. Cuitan Denny Siregar disertai dengan artikel soal ratusan warga yang jadi korban investasi bodong 212 Maret Samarinda melapor ke polisi. Diberitakan sebelumnya, ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 Maret ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Para pelapor mendatangi Mapolresta karena merasa ditipu pengurus Koperasi 212 Samarinda setelah mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Maret. Nilai investasi tiap warga beragam, mulai dari 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Masalah muncul sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Maret ditutup tanpa pengembalian investasi yang dibayarkan. Pengurus koperasi pun menghilang dan sulit dihubungi, hingga warga yang menjadi korban melapor polisi. Setelah resmi mendapat laporan dari investor 212 Maret, polisi menyelidiki dugaan penipuan alias investasi bodong yang dilakukan Koperasi Syariah 212 Samarinda. Penelusuran keberadaan para pengelola koperasi dilakukan agar bertanggung jawab atas janji mereka kepada para investor. Tim advokasi dari investor 212 Maret melaporkan terkait dugaan penyelewengan dana investasi yang dilakukan oleh pengelola atau manajemen 212 Maret yang sudah berdiri sejak 2018 silam. Tim advokasi dari investor 212 Maret melaporkan terkait dugaan penyelewengan dana investasi yang dilakukan oleh pengelola atau manajemen 212 Maret yang sudah berdiri sejak 2018 silam. Dia jelaskan duduk perkara awal, pada tahun 2018 beredar sebuah tautan untuk bergabung di grup chat WhatsApp berupa ajakan untuk mendirikan sebuah usaha toko 212 Maret di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Secara berjamaah atau bersama-sama dengan tujuan memajukan perekonomian umat Islam di Ibu Kota Kalimantan Timur ini, diketahui gerakan pembentukan toko 212 Maret terorganisir dengan adanya inisiator Koperasi Syariah 212 di pusat atau Jakarta. Masalah sebenarnya muncul sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan, sewa tagihan listrik, dan PDAM yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Maret ditutup dengan alasan pandemi COVID-19, tanpa mengembalikan investasi kepada para investor. Bukan hanya itu, pengurus koperasi pun mundur satu persatu, dan bendahara pun sulit dihubungi. Karena merasa tidak ada jalan lain, para korban terpaksa melapor ke polisi. Setelah resmi mendapat laporan dari para warga, polisi mulai menyelidiki kasus ini dan melacak keberadaan para pengelola koperasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para investor. Makanya sekarang ini marak penipuan dengan mengatasnamakan atau memakai embel-embel agama. Paling banyak adalah perumahan model syariah, bahkan ada yang melibatkan ustadz. Dengan sentimen jihad, anti riba, surga ataupun lah itu, mereka langsung terbuai dan logika dihilangkan. Para korban yang tertipu ini mungkin jarang atau mungkin tidak pernah mengecek secara detail mengenai siapa orang tersebut. Apakah penawarannya masuk akal, apakah bisa dipercaya dan diandalkan? Hanya dengan sentimen agama, anjuran dari orang yang katanya ulama, ditambahi dengan ayat-ayat, mereka langsung percaya begitu saja. Hingga akhirnya masalah datang, tertipu, dan baru sadar sudah dibohongi gerombolan tersebut. Telat dan menyesal tiada ujung. Gerombolan 212 ini, kalau ada yang percaya dengan perkataan mereka, wajib siapkan mental yang kuat. Kalau sudah sadar tertipu, jangan harap bisa meminta mereka tanggung jawab. Anggota sendiri saja kadang dilepehin. Buat yang sudah jadi korban, jadikan ini pelajaran. Hidup sesuai anjuran agama itu bagus, tapi jangan sampai meninggalkan akal sehat dan logika. Sekarang sedang tren cari sensasi lewat agama, apalagi pemuka agama dadakan yang menyesatkan umat. Korbannya ya mereka yang terlalu gampang dibuai pakai agama. Bagaimana menurut Anda?